Oke, Tak. Nah, jadi alasan utama kamu ngambil IESL itu apa sebenarnya? Salah satunya itu karena anakku, jadi aku bisa berkomunikasi sama anakku bahasa Inggris dengan baik gitu ya, nggak grammar yang acak-acakan gitu. Terus jadi gimana nih, apa jadi seorang ibu membesarkan atau membesarkan anak di Amerika dan mix lagi anaknya kan? Rasanya gimana ya? Menurut aku lebih susah untuk ngurus anak di Amerika ini ketimbang di Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia keluarga bisa ngebantuin ya kan. Terus juga kita bisa punya babysitter di Indonesia kan. Kalau di sini jauh dari keluarga. Terus juga mau hire babysitter itu mahal banget di sini ya kan. Dan juga aku nggak percaya untuk ngasih anakku ke orang lain, oh tolong menjagain anak aku, kayaknya aku belum percaya karena beda budaya, mungkin juga beda cara jagainnya juga aku nggak tahu. Utamanya itu lebih susah jagain anak di sini, dan bagusnya di sini itu lebih banyak kayak pengetahuan gitu loh. Si Kim ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi dadinya itu nggak pernah bosan untuk ngejawabnya. Kalau misalnya dia nanya secara kayak sains gitu, dijawabin juga, oh hasilnya begini-begini, awalnya begini-begini. Jadinya dia lebih banyak tahu. Dan juga budaya juga kan, di sini banyak, kita ngerayain semua budaya di sini. Terus kulit mereka orang juga beda-beda di sini. Bisa ngajarin budaya-budaya sini ke Kimi dari kecil. Terus bahasa, kan orang sini kan memang kebanyakan bahasa Inggris, tapi ada juga orang yang berbicara bahasa Meksiko, Spanyol ya mereka ngomong Spanish, ya. Spanish. Terus ada yang orang bisa ngomong bahasa India, terus Thai, jadinya dia bisa dengar dengan bahasa-bahasa lain. Dia tanya, Mami, itu artinya apa gitu ya kan. Kayak tukang kebun aku itu orang Meksiko. Jadinya kalau misalnya si Kimi ini ketemu dengan orang Meksiko ini, dia coba untuk ngomong bahasa Spanish ke orang ini. Apa ya ngomongnya? Aku juga lupa. Dia belajarnya dari mana? Kayak ngikutin doang gitu dari yang dia dengar? Ya, dari dadinya, dari David. Jadinya David bilang, oh tuh nak ngomong apa kabar gitu dalam bahasa Spanish, aku nggak tahu apa. Terus Buenos Aires. Buenos Dias. Iya, gak tahu aku. Pokoknya Selamat pagi. apa kabar, selamat pagi, sampai jumpa gitu. Jadinya dia ada, kadang-kadang juga si orang ini nanya balik dengan dari bahasanya dia. Terus si Kimi tanya, apa itu Daddy? Terus Davidnya ngejelasin, tapi nggak semuanya si suami aku ngerti bahasa, cuma beberapa gitu. Jadi suami kamu bisa bahasa Spanish dikit-dikit dong? Atau Dikit banget. dikit banget? Dikit banget. Bahasa yang dulu dia tinggal di Indonesia kan, dia harus ambil kelas bahasa Indonesia, dia tuh udah lupa semua. Oh, wah sayang banget kalau nggak Kimi bisa diajarin juga bahasa Indonesia. Makanya itu. Bagusnya aku maunya sih Kimi bisa berbacam bahasa, tentunya bahasa Indonesia, tapi sih aku maunya bahasanya itu bahasa Inggris awalnya. Jadinya kan kayaknya sekarang untuk kerja aja di Indonesia aja, misalnya mau kerja di perusahaan-perusahaan yang bagus itu kan require bahasa Inggris kan, jadi kan gitu. Iya, soalnya bahasa Inggris emang bahasa nomor 1 kayaknya di dunia ya. Habis itu, ya bener. Habis itu Spanish, terus Mandarin. Ya, Mandarin, bener Mandarin. Cuma kayaknya Kimi bisa ini nih, Spanishnya bisa lebih secara otomatis nih, karena dia udah dari kecil udah biasa Spanish malahan. Ya makanya dari situ aku langsung, masa dia nggak bisa bahasa Indonesia nih? Jadinya sekarang dia bisanya cuma bahasa Inggris kan, ngomongnya juga bahasa Inggris gitu. Malah dia ada kata-kata yang aku nggak tahu, dia tahu gitu loh dalam bahasa Inggris gitu. Wow, ini orang, makanya itu aku harus sekolah ESL. Jangan anakku mengalahiku. Emang anak kecil kan cepat gitu nangkep bahasa apapun gitu kan. Bener. Jadinya mulai sekarang selama seminggu sekali aku ngomong sama dia cuma bahasa Indonesia. Terus gimana tanggapannya? Kayak mukanya ya kayak aneh.
mami. Pokoknya bingung aja, kadang-kadang dia nggak disautin aku ngomong, dia ngomongnya ke daddy gitu. Tapi sekarang aku ini udah baru 2 minggu aku ngejalanin, ini hari minggu kedua aku, terus dia apa mau ngucapin balik. Kayak aku tanya, sudah makan, sudah kenyang Kimi? Sudah, gitu. Bagus dong, udah mulai. Udah mulai mau. Dia jawab, dia ngomong, dia tuh taunya bahasa tuh cuma satu, English. Jadinya kalau orang nggak ngomong bahasa Inggris, dia ngomongnya, Mami, she speaking other English. Jadi Spanish pun dia bilang other English juga ya? Oh ya gitu dia. Berarti mungkin dia mesti sering-sering diajak kamu ngumpul-ngumpul sama teman-teman Indonesia kamu. Iya sering banget. Cuma kan dia bukannya nggak mau dengerin banget kali ya. Oh iya, masih kecil sih, jadi attention-nya juga masih kemana-mana gitu. Mama aku di sini udah 3 kali atau 2 kali selama dia di sini. Itu mamaku kan bahasa Indonesia banget ke dia. Dia tuh kayak nggak, duh, nenek ngomong apa sih maksudnya gitu ya kan? Oh. tapi sini karena dia udah mau 3 tahun setengah, jadinya aku harus betul-betul biar dia bisa, biarlah 70 bahasa Inggris, 30%-nya bahasa Indonesia. Yang penting dia tahu basic-basicnya bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia kan gampang pelajarin kan? Gampang kan? So. Oh, karena nggak ada grammar-grammarnya. Iya, nggak ada past tense-nya, ya kan? Oke, yang banyak kan? Benar. Juni waktu mulai belajar bahasa Indonesia juga, ya dia suka nanya gitu, oh kalau misalnya past tense grammarnya apa? Aku juga nggak ada grammar, tambahin satu kata ini. Iya, kayak misalnya ngomong apa simple past bisa ditambahin aja tadi. Aku tadi makan sudah ya kan? Iya, atau aku udah makan, udah tambahin satu kata. Iya, gampang ya. Iya, seandainya bahasa Indonesia jadi internasionalnya itu, aduh kayaknya orang gampang banget, udah pinter. Iya, terus begitu kan pronunciation-nya kan kayak Spanish kan. Tapi iya benar. Iya kan, jadi kalau misalnya Kimi udah bisa ngomong Spanish dikit-dikit, pronounce bahasa Indonesia lebih gampang. Besarin anak di sini, ini nggak tahu, mungkin karena Kimi masih kecil kali ya, mungkin belum kelihatan kali ya, kayak budaya gimana, karena kan kamu kan budaya Indonesia, suami kamu budaya Amerika gitu kan. Iya, benar. Bagus deh pertanyaannya ini. Iya, budaya. Jika budaya bule, itu kalau misalnya di rumah pakai sepatu kan ya. Ya kan? Kalau di Indonesia kan nggak pakai kan ya. Karena aku orang Asia, dan aku suruh lepas sepatunya di depan pintu. Lidahnya Kimi ini, itu dia lebih suka makanan Indonesia. Makanan bule. Iya, dia lebih suka makanan, dia sama kayak aku makan setiap hari itu selalu makan nasi. Dia lebih suka rawon ketimbang hamburger. Terus pokoknya ini sebenarnya pas juga karena kan bulan Mei ini kan Asian American Month. Pas anak kamu kan Asian American basically. Jadi kita ngomongin anak kamu pas gitu. Iya. Oh, itu ada perayaannya juga ya? Aku nggak tahu loh. Ada sih, cuma lebih subtle gitu. Oh gitu. Terus perayaannya tuh perayaan tentang pas pertama kalinya orang Asia imigran ke US gitu. Iya, maksudnya perayaannya sih nggak kayak kayak nggak visible kayak Thanksgiving gitu kan, kita bisa kayak ini banget kan, kelihatan banget perayaan, atau Natal kelihatan banget merayakan Natal gitu. Kalau ini kan masih sangat subtle gitu, jadi paling kayak di sosmed gitu ada campaign atau ada posting soal Asian American, atau kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar ada acara, misalnya acara dulu aku di perusahaan aku yang di Chicago, kita ada acara orang-orang Asia itu yang di pegawai-pegawai Asia itu ngadain booth gitu loh, dan setiap boothnya itu ada fakta-fakta tentang negara asal usulnya mereka gitu, terus ada performance gitu. Kadang kayak dulu aku performance nari Indo. Tarian apa? Yapong. Oh wow. Bukan Jaipong. Yapong. Oh iya, aku malah berpikirnya Jaipong. Iya, orang biasa aku bilang Yapong mikirnya Jaipong Jawa kan, kalau Yapong Jakarta. Oh astaga, gitu deh ya, budaya Indonesia kan banyak banget kan. Iya.
Terus juga orangnya juga pakai baju-baju apa? Kayak dulu aku pakai kebaya. Satu tahun aku pakai kebaya. Terus Oh, tahun berikutnya aku pakai cipau, Chinese cipau. oh yang merah-merah gitu. Yang Yang merah-merah. oh Yang untuk gitu. Chinese kan aku kan bawa dua karena aku Chinese Indo kan. Jadi Iya, 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 wow. Aku kan dulu sempat kerja di bank, yang kerja itu banyak kan Chinese, dan mereka pikirnya aku Chinese, jadi ya udah aku aja. kamu kelihatan tadi aku pikir kamu juga Chinese sih, soalnya kan putih, rada sipit gitu. Iya, bener. Kalau Kalimantan banyak yang kelihatannya Chinese biarpun nggak ada keturunan Chinese-nya. Kayak aku kan orang tua aku kan aslinya Banjarmasin. Nah, Banjarmasin tuh katanya memang dulunya dulunya itu banyak orang Chinese di situ. Mungkin nenekku kah atau nenek dari nenek, nggak tahu sih, nenek dari nenek itu dia nikah sama orang Chinese kan, nggak tahu juga. Oh gitu. Papa aku juga dari Kalimantan sebenarnya, dari Pontianak. Oh wow, Pontianak. Iya, Pontianak banyak Chinese-nya. Chinese. Iya, Cuma iya. dia besar di Jakarta, jadi udah nggak berhubungan sama yang Pontianak lagi. Tapi bisa bahasa Chinese. Papa bisa dialek, salah satu dialek Chinese-nya, bukan Mandarin ya. Dia nggak bisa Mandarin. Oh, jadinya beda bahasanya Chinese sama Mandarin atau apa? Beda, soalnya kalau Chinese kan kayak apa ya? Kayak bahasa Indonesia kan ada national language-nya kan Indonesia kan. Tapi kan ada Indonesia kan ada dialek Jawa, ada bahasa Iya, Kalimantan iya, gitu kan. Kayak sama kayak betul. gitu. Oh, astaga. Iya, jadi kayak biasa orang Chinese bisa Mandarin tapi terus bisa dialeknya Hmm, juga hmm, gitu. Dialek ah, daerahnya. Tapi ada yang cuma bisa dialek daerahnya doang kayak papa. Aku cuma bisa dialeknya doang tapi nggak bisa Mandarinnya. oh gitu. Iya, Berarti iya, iya. apa, om sama tante kamu ngedidik kamu berhasil dong ya? Soalnya ibaratnya kan banyak kan orang-orang yang mucil gitu ya. Kalau kamu kan banyak kan baik gitu ya kan. Contoh apaan ya? Mucil tuh bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Banjar mungkin. Mucil tuh kayak nakal, anak kayak jadi kayak nakal gitu loh, anak yang gimana ya? Apa sih yang gimana sih? Tergantung nakalnya nakal apa dulu. Nah, kalau misalnya sudah punya anak, pas teenager, pas masih sekolah sudah punya anak, terus Oh. kayak pergaulan bebas gitu loh, yang bebasnya wow banget gitu. Yang wow banget. So, kebanyakan nonton film, makanya begitu pikirannya. Aku rasa sih kalau besar di Amerika pergaulan bebas pasti ada ya, maksudnya angel face, tapi belum tentu beneran angel itu. Jangan aku putusin. Kita kalau kolam kayaknya kurang ya, jadi bawaannya mainan. Soalnya ibaratnya kita sudah teman, jadi udah gitu ya. Jadi udah nggak formal lagi. Iya. Pergaulan bebas sih pasti ada ya, cuma ya emang nggak sampai hamil di luar nikah, itu mesti hati-hati. Maksudnya pergaulan bebas ada yang pergaulan bebas tapi hati-hati, ada pergaulan bebas yang terlalu cuek nggak hati-hati, jadi akhirnya hamil di luar nikah gitu. Iya, iya benar-benar tergantung kitanya, pergaulan bebasnya yang ekstrim, yang kan, tapi juga kan ada yang misalnya pergaulan bebasnya yang misalnya ngecobain drugs gitu, terus nyobain alkohol, tapi langsung jadi addiction gitu loh, langsung ya nggak bisa lepas dari itu kan ada. Terus tapi sih aku rasa mungkin kayak waktu SMP SMA gitu sih mungkin paling penting untuk dimonitor gitu ya. Iya, diarahkan, dia dikasih tahu ya, benar. Iya kan, karena kan kalau misalnya SMP SMA-nya kurang dimonitor, mungkin pas sudah kuliah jadi jadi kayak kurang ngerti gitu, jadinya ngedrug atau segala macem gitu. Karena kan kalau pas kuliah kan udah bebas biasanya anak-anak sini kan. Jadi untuk kalian yang punya istri atau yang mau ke Amerika, mau punya anak di Amerika, jadi kalian bisa tanya-tanya ke Okta gimana cara membesarkan seorang anak di Amerika. Jangan lupa check out video collab aku sama Okta yang ada di channelnya Okta. Jadi so thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye guys.